Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 Teknik Listrik hari ini kembali bersama saya pada mata pelajaran perbaikan peralatan listrik untuk pertemuan yang kedua ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah dan dalam kondisi sehat selalu, amin. Sebelum kamu mulai pelajaran hari ini, silakan terlebih dahulu untuk berdoa. Baik, sebelumnya di pertemuan pertama kamu telah mengetahui bahwa perawatan bisa kita bagi-bagi. Bisa berdasarkan waktunya, bisa juga berdasarkan perencanaannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas jenis-jenis perawatan berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya, perawatan bisa kita bagi menjadi dua, yaitu pra-perawatan dan perawatan pencegahan. Perawatan itu maksudnya perawatan sebelum dioperasikan. Jadi biasanya ini untuk peralatan yang baru ya, baru dibeli misalkan oleh suatu pabrik atau industri sebelum untuk difungsikan, dioperasikan pada pabrik tersebut. Nah, peralatan sebelum dioperasikan bertujuan untuk menjamin peralatan agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya, seharusnya gitu, beroperasi dengan efektif. Untuk memudahkan pengecekan, maka dibuat rencana perawatannya. Nah, para perawatan ini bisa berupa pembersihan dan pelumasan. Nah, biasanya barang yang baru ya, produk yang baru ya, biasa kita bersihkan dahulu ya, dan kita pastikan juga pelumasannya, walaupun semestinya sudah dilumasi ya sebelumnya dari produsennya ya, tapi ini untuk memastikan ya kebersihan dan pelumasannya. Kemudian ada yang namanya uji coba tanpa beban. Nah, jadi uji coba tanpa beban ini untuk melindungi agar si peralatan itu bertahap dia mendapatkan pembebanannya ya. Jadi sebaiknya dihidupkan tidak langsung dibebani. Peralatan dibiarkan hidup beberapa menit, sementara itu diadakan pengecekan pada bagian-bagian tertentu. Apakah ada hal yang aneh, apa ada yang kelainan, apakah normal-normal saja. Nah, barulah si peralatan sambil dioperasikan tanpa beban itu dibebani, dikasih beban sedikit demi sedikit sampai pada beban yang seharusnya, yang akan normalnya dia bekerja begitu. Nah, itu istilahnya itu pemberian beban bertahap ya, seperti itu. Kemudian perawatan pencegahan sendiri bisa kita bagi juga ya menjadi perawatan harian dan perawatan berkala ya. Telah disebutkan bahwa perawatan pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadi kerusakan yang lebih serius. Tentu saja tidak semata-mata mencegah terjadinya kerusakan, tapi perawatan ini justru merupakan kegiatan rutin dalam pelaksanaan perawatan agar peralatan senantiasa siap pakai atau selalu ready ya. Nah, untuk perawatan harian maksudnya ialah kegiatan perawatan yang dilaksanakan setiap atau selama peralatan dioperasikan. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh pemakai peralatan. Nah, macam-macam kegiatan perawatan harian ini bisa berupa memeriksa situasi kerja. Caranya ada 3 ya, bisa dengan melihat, merasa, dan mendengar. Melihat maksudnya cara kerja peralatan itu diperhatikan, apakah ada sesuatu yang tidak semestinya, apakah normal. Kemudian rasa itu maksudnya selama mesin bekerja perlu dirasakan, barangkali ada getaran yang berlebihan atau suhu yang terlalu tinggi atau bau yang aneh dan sebagainya. Kemudian mendengar ini maksudnya cara kerja peralatan didengarkan, barangkali ada suara-suara asing yang menandakan kelainan gitu ya.
Kemudian ada menjaga kapasitas beban ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah beban lebih. Beban lebih ini seperti apa? Misalkan putaran peralatan terlalu tinggi, muatan terlalu berat, suhu terlalu tinggi, dan sebagainya gitu. Nah, ini harus diperhatikan dan dijaga jangan sampai melewati kapasitas bebannya. Kemudian pembersihan dan pelumasan. Nah, ini bisa tadi seperti apa? Bisa dilakukan pada awal sebelum kita melakukan operasian, ketika si peralatan masih baru, dan begitu juga ketika dia beroperasi, kita selalu menjaga kebersihannya dan pelumasannya. Nah, kemudian perawatan berkala ya. Perawatan berkala ini perawatan yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal yang diprogramkan. Nah, mereka juga ada macam-macam ya. Ada istilahnya pemeriksaan secara periodik. Itu maksudnya memeriksa peralatan dapat dilakukan setiap bulan, 6 bulan, atau tahunan gitu ya. Biasanya ada istilah kalau tahunan tuh overhaul gitu istilahnya. Kemudian ada penyetelan bagian-bagian atau komponen. Selama peralatan beroperasi kan ada kemungkinan komponen-komponen berubah posisi karena adanya getaran, perubahan suhu, kehausan dan sebagainya, sehingga baut-baut kendor atau posisi komponen bergeser. Nah, untuk itulah perlu di setel kembali agar kembali seperti semula. Kemudian penggantian komponen. Nah, dari hasil inspeksi atau pemeriksaan mungkin ditemukan ada komponen-komponen yang perlu diganti karena aus, patah, bengkok, dan lain-lain hingga tak dapat berfungsi dengan baik. Untuk itu perlu penggantian komponen. Dalam melaksanakan perawatan berkala ini harus bekerja berdasarkan petunjuk perawatan. Nah, biasanya ada istilah ya jika komponen itu diganti. Istilahnya adalah perbaikan ya, biasanya seperti itu. Baik, cukup untuk materi kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.